Selamat pagi tim, kita akan berpartisipasi dalam Expo Internasional. Produk unggulan kita yaitu lampu ramah lingkungan. Saya pikir kita bisa menargetkan pasar Eropa, terutama negara-negara maju yang ada. Bagaimana pendapat kalian? Saya setuju target pasar Eropa bagus. Apakah kita akan mempromosikan produk dengan penawaran khusus? Kita juga bisa memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah besar atau program penukaran produk lama dengan produk baru. Mungkin kita juga bisa menyertakan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Baik, pendapat rekan-rekan semua sangat menarik. Bagaimana dengan promosi lainnya? Kita bisa menyelenggarakan sesi presentasi dan demonstrasi langsung produk kita di booth. Ini dapat menarik perhatian pengunjung dan memberikan pemahaman kita lebih dalam. Benar, presentasi langsung bisa memberikan nilai tambah. Terakhir, negara mana yang perlu kita targetkan? Apakah kita bisa mempertimbangkan pasar Asia, terutama negara-negara yang sedang berkembang pesat? Ide bagus. Kita bisa melihat potensi di pasar Asia, terutama negara-negara yang sedang tumbuh. Mari kumpulkan ide ini dan buat rencana ekspansi yang solid. Selamat siang, saya tertarik untuk memesan produk Anda dalam jumlah besar untuk kebutuhan bisnis saya. Selamat siang. Tentu kami senang mendengarnya. Berapa jumlah yang Anda inginkan? Saya membutuhkan 500 unit lampu ramah lingkungan untuk dikirim ke PT Sentosa di Prancis. Bisakah Anda memberikan penawaran harga spesial untuk pembelian dalam jumlah besar? Tentu kami dapat memberikan diskon khusus untuk pemasaran dalam jumlah besar. Harga per unitnya akan menjadi 120.000. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi Anda? Itu terdengar bagus. Kami juga ingin membuat kontrak resmi untuk memastikan ketersediaan produk sesuai jadwal yang kami butuhkan. Bisakah Anda menyediakan kontrak? Tentu kami akan menyusun kontrak dengan detail spesifik mengenai jumlah, waktu pengiriman, dan klausul-klausul lainnya. Kami akan mengirimkan draft kontrak dalam 2 hari ke depan. Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya? Kami dapat membayar 50% di muka dan sisanya setelah produk diterima dan diverifikasi. Bagaimana cara pengiriman produk? Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Kami juga menyediakan opsi pengiriman ekspres jika Anda memerlukannya. Sesuai detail akan dijelaskan dalam kontrak. Baiklah, saya setuju dengan ketentuan tersebut. Mohon kirimkan kontraknya agar dapat kami tinjau bersama tim hukum kami. Pasti kami akan segera mengirimkan draft kontrak. Terima kasih atas kerjasamanya dan kami berharap dapat menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan Anda. Selamat pagi, saya ingin membuat letter of credit untuk transaksi internasional saya dengan PT Makmur yang ada di Indonesia. Bagaimana prosedur yang harus saya ikuti? Selamat pagi kembali. Baik, untuk membuat letter of credit, Anda harus membawa persyaratan pendukung seperti dokumen dan invoice, kontrak pembelian, dan informasi lengkap mengenai produsen. Baik, saya akan menyediakan dokumen tersebut. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan letter of credit setelah kami menyampaikan semua dokumen? Untuk proses pembuatan, biasanya memakan waktu beberapa hari kerja setelah kami menerima semua dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pembuatan. Kami akan mengevaluasi dokumen dan memberikan konfirmasi atau pemberitahuan setelah letter of credit selesai diproses. Apakah ada biaya yang harus saya bayar untuk membuat letter of credit? Tentu saja ada biaya administrasi yang dikenakan untuk pembuatan letter of credit ini. Untuk perinciannya, kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai biaya tersebut saat Anda mengunjungi kantor cabang kami. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya akan segera mengurus dokumen dan mengunjungi cabang bank untuk memulai proses pembuatan letter of credit. Tidak masalah, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya saat Anda datang ke cabang kami. Semoga transaksi internasional Anda berjalan dengan lancar. Selamat pagi, saya ingin membuat letter of credit untuk transaksi internasional dengan penjual. Apa langkah-langkah yang harus saya ikuti? Selamat pagi. Pertama, Anda perlu memberikan kami beberapa dokumen terkait transaksi ini.
seperti invoice dan kontrak pembelian secara lengkap. Setelah itu, kami akan memproses letter of credit sesuai dengan persyaratan yang ada. Baik, saya akan segera menyediakan dokumen tersebut. Setelah letter of credit selesai, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Baik, selanjutnya kami akan mengirimkan letter of credit kepada advising bank yang berfungsi memberitahukan penjual mengenai keberadaan LC dan persyaratan yang terkandung di dalamnya agar proses transaksi berjalan dengan lancar. Selamat siang, saya menerima pemberitahuan dari advising bank mengenai letter of credit dari pembeli. Bagaimana langkah selanjutnya? Selamat siang, silahkan Anda memeriksa letter of credit tersebut. Jika semua sesuai, Anda dapat mulai mempersiapkan barang sesuai kontrak. Kami akan membantu menyampaikan dokumen Anda kembali ke issuing bank. Baik, saya akan memeriksa LC dan mempersiapkan barang sesuai kontrak. Terima kasih atas informasinya. Pembeli, kami telah menerima dokumen dan penjual dan memastikan semuanya sesuai dengan letter of credit. Kami akan meneruskannya ke issuing bank. Terima kasih atas pemberitahuannya. Di sini kami akan mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut dan jika semuanya sesuai, kami akan mengeluarkan pembayaran kepada penjual sesuai dengan LC yang sudah dibuatkan. Selamat pagi, saya dari PT Makmur dan kami membutuhkan jasa pengiriman internasional untuk mengirim produk kami ke luar negeri. Apakah perusahaan Anda menyediakan layanan tersebut? Selamat pagi. Ya, kami adalah perusahaan freight forwarder dan menyediakan layanan pengiriman internasional. Bisa saya tahu asal dan tujuan pengiriman barang Anda? Kami berencana mengirimkan barang dari pabrik kami PT Makmur di Jakarta, Indonesia ke PT Sentosa di Paris, Prancis. Apa yang perlu kami persiapkan untuk proses pengiriman barang ini ya? Pertama, kami akan membutuhkan detail barang, berat, dimensi, dan nilai komoditas tersebut. Setelah itu, kami akan membantu mengurus semua dokumen ekspor dan impor yang diperlukan. Bisakah Anda memberikan detail lebih lanjut? Barang kami adalah produk teknologi dengan berat sekitar 500 kg. Kami akan menyediakan semua detail yang diperlukan. Bagaimana dengan asuransi untuk pengiriman ini? Kami menyediakan opsi asuransi pengiriman untuk melindungi barang Anda selama perjalanan. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai opsi asuransi dan biayanya. Kapan Anda berencana untuk mengirim barang dan ingin menggunakan jalur pengiriman apa? Kami berharap bisa mengirim dalam 2 minggu ke depan. Bisakah Anda memberikan saran pengiriman melalui apa yang aman untuk produk perusahaan kami, serta estimasi biaya dan jadwal pengiriman? Tentu, untuk pengiriman lampu dari Indonesia ke Prancis, pengiriman laut mungkin merupakan pilihan yang lebih baik karena dari keamanan lampu cenderung rentan terhadap kerusakan selama pengiriman. Pengiriman laut biasanya lebih stabil dan kurang rentan terhadap goncangan dibandingkan pengiriman darat. Kedua, biaya. Pengiriman laut umumnya lebih ekonomis untuk kargo besar seperti lampu. Ini dapat membantu mengurangi biaya pengiriman secara keseluruhan. Ketiga, kapasitas kapal kargo memiliki kapasitas besar, memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar secara efisien. Ini bisa menguntungkan untuk pengiriman lampu dalam jumlah besar. Keempat, waktu pengiriman yang fleksibel. Pengiriman laut mungkin membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengiriman darat. Tetapi untuk barang seperti lampu yang tidak memerlukan pengiriman segera, ini mungkin tidak menjadi masalah. Saya akan menyusun penawaran untuk Anda dan memberikan estimasi biaya dan jadwal pengiriman sesuai kebutuhan Anda. Apakah ada pertanyaan lain yang perlu saya jawab? Jika untuk prosesnya, bagaimana ya? Baik, untuk Incoterm FOB atau Free on Board, pelabuhan pemuatan, biaya penjual
1. Biaya pengangkutan barang dari tempat produksi ke pelabuhan pemuatan. 2. Biaya bongkar muat di pelabuhan pemuatan. 3. Biaya dokumen ekspor, invoice, packing list, bill of lading. Kemudian biaya pembeli. 1. Biaya pengangkutan dari pelabuhan pemuatan ke tujuan akhir di Prancis. 2. Biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan. Dan yang terakhir, bea cukai atau bea masuk dan pajak impor di Prancis. Dokumen yang diperlukan. 1. Invoice. 2. Packing list. 3. Bill of lading. 4. Certificate of origin. 5. Commercial invoice. 6. Packing declaration. 7. Insurance certificate. Proses pabean. 1. Ekspor dari Indonesia. Pemilihan dan persiapan dokumen ekspor. Pemberian informasi kepada otoritas pabean. 2. Impor ke Prancis. Pengumpulan dan pengajuan dokumen impor. Pembayaran bea masuk dan pajak impor. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan pabean dan persetujuan untuk melepaskan barang. Ada lagi? Tidak, itu sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya. Saya tunggu konfirmasi dari perusahaan Anda untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik Ibu, secepatnya kami konfirmasi. Tidak, itu sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya. Saya tunggu konfirmasi dari perusahaan Anda untuk selanjutnya. Terima kasih.